Oke, mohon maaf tadi penjelasannya kepotong. Jadi tadi itu di slide ada tulisan contohnya ada 3, padahal ibu sebenarnya di sini contohnya ada 2, jadi ibu edit dulu. Jadi bisa disimpulkan dari contoh 1 sampai contoh 2. Jadi kalau misalnya limit fx untuk x mendekati 0 tadi kan sama dengan 1 karena fx itu x plus 1 ya. Limit gx untuk x mendekati 1 sama dengan 2 karena tadi gx juga x plus 1, sehingga bisa ditulis seperti ini, limit fx sama limit fx x mendekati 0 sama dengan 1 atau limit gx x limit gx sama dengan 2 x mendekati 1. Kemudian dengan demikian dapat diturunkan definisi limit secara formal, yaitu fungsi f dikatakan memiliki limit L untuk x mendekati C, ditulis limit fx limit fx sama dengan L untuk x mendekati C. Jika untuk nilai x sangat dekat dengan C, tetapi x tidak sama dengan C, berakibat fx mendekati L. L itu adalah anggota bilangan real, gitu ya. Kemudian ini kita masuk ke teorema limit. Teorema limit yang pertama, limit C sama dengan C untuk x mendekati A. Jadi kalau misalkan limit C itu konstanta ya, misalkan limit 5 x mendekati 1 ya 5 aja gitu ya. Kemudian ini limit fx plus minus gx ini bisa dipisah, jadi limit fx x mendekati A plus minus limit gx x mendekati A sama dengan kalau tadi limit fx hasilnya L, limit mx hasilnya, limit gx hasilnya M, maka limit fx L, limit gx M, langsung aja L plus minus M. Kemudian untuk perkalian, jadi ini dipisah intinya nih, dipisah, bisa dipisah. Untuk perkalian juga sama, dipisah ya. Untuk pembagian juga sama, dipisah. Asalkan M tidak sama dengan 0, karena kalau M sama dengan 0, maka tidak dapat didefinisikan karena L per 0 itu tidak terdefinisi. Kemudian jika N suatu bilangan positif dan jika A lebih besar dari 0 untuk N genap, maka limit N akar X sama dengan N akar A untuk X mendekati A. Jadi misalkan di sini 2 akar 2 misalkan di sini X mendekati 2. Ini bisa limit N akar 2 akar X sama dengan 2 akar 2 untuk X mendekati 2. Atau misalkan akar dari 3 ya. Ininya 2 ya, N-nya 2. Akar dari 3 sama dengan akar 3 juga untuk X mendekati 3. Gitu ya. Misalkan limit gx itu sama dengan L untuk x mendekati A dan limit fx sama dengan fl untuk x mendekati L, maka limit ini fungsi di dalam fungsi limit f limit f gx fungsi f x mendekati A sama dengan f limit gx, jadi dalamnya dilimitkan. Nah, limit gx itu karena limit gx itu sama dengan tadi L, jadi sama dengan fungsi dari L. Gitu ya. Kayak persamaan komposisi dulu waktu di matematika dasar. Contoh, kalau misalkan ada limit 3x kuadrat min x min 6 x mendekati 1, penyelesaiannya seperti apa? Ini kan pengurangan ya. Ini bisa dipecah-pecah, jadi limit 3x kuadrat x mendekati 1 min
min limit x mendekati 1 min limit 6x mendekati 1. Nah, konstanta itu bisa dikedepankan, jadi bisa ditulis di depan. 3 limit x kuadrat x mendekati 1 min limit kita substitusikan min satunya ke x, ganti x-nya menjadi min 1 limit ini 6-nya diganti jadi kalau misalkan limit konstanta tetap aja hasilnya adalah konstanta. Setelah dilimitkan limit 6x mendekati min 1, limit 6, limit konstanta tetap 6. Limit 7 tetap 7. Limit 8 tetap 8. X mendekati berapapun, limit konstanta hasilnya tetap konstanta itu sendiri. Kalau ini tinggal disubstitusikan min satunya ke x, jadi hasilnya min 1 di sini. Kemudian habis itu baru kita proses yang ini. 3 ini kan udah beres ya. Yang ini 3 limit x kuadrat x min 1 plus 1 min kali min plus min 6. Nah, si x-nya baru kita substitusi, si min 1-nya baru kita substitusikan ke x kuadrat. Jadi min 1 kuadrat. Di 3 kali min 1 kuadrat 1 ditambah 1 min 6. Jadi ini 4 min 6 min 2 ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya, limit x kuadrat min 2x min 5 per x plus 3 x mendekati 2 itu bisa dipecah juga atas dan bawah tadi kan. Ini pembagian, jadi dilimitkan atas dulu baru dilimitkan bawahnya. Karena limit di atas itu pengurangan, bisa dipecah juga. Limit di bawah itu pertambahan, bisa dipecah juga. Jadi limit x pangkatnya di luar, x mendekati 2 min 2 limit x, karena ini konstanta, jadi sebenarnya konstanta kan gak ngaruh ya kalau dilimitkan, jadi makanya dia disimpan di depan. Jadi karena limit itu berpengaruhnya ke x-nya. Kemudian min 15, limit 15 x mendekati 2. Nah, udah kita substitusikan 2-nya ke x, berarti 2 limit 2, kemudian dikuadratkan limit 2, hasilnya adalah 2 kan, konstanta limitnya, hasilnya konstanta itu sendiri, 2 dikuadratkan, ini kan hasilnya. Kemudian limit x, ini x-nya tinggal ganti jadi 2 kali 2, kemudian limit 15, bilangan itu sendiri 15, limit x, x-nya diganti jadi 2, limit 2, kemudian limit 3, hasilnya adalah min 3. Kemudian untuk limit akar dari 1 per 5x min 1 x mendekati 2, ini kita pecah limit atas dengan limit bawahnya, baru nanti di pangkat setengahkan gitu ya. Sebenarnya penulisannya bisa di akar juga sih, cuman ini lebih gampangnya dipangkatin setengah aja penulisannya gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Jadi kita limitkan bagian atas, limitkan bagian bawah. Nah, limit 1 kan hasilnya 1 ya. Limit 1 x mendekati 2 hasilnya tetap 1. Nah, baru sekarang kita limitkan bagian bawahnya. 5 limit x mendekati 2 min limit 1 x mendekati 2. Ini tetap 1, limit x berarti x-nya kita ganti jadi 2, 5 limit 2, 5 kali 2, min limit 1, x mendekati 2, limit 1 kan 1 ya. Jadi 1 per 10 dikurangi 9. 1 per 10 dikurangi 1, jadi 1 per 9. 1 diakarkan 1, 9 diakarkan 3. Ya. Kemudian selanjutnya adalah limit x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat min 1x mendekati 1. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk pembagian itu kita harus cek dulu ketika kita substitusikan si nilai satunya,
apakah hasilnya 0/0 apa enggak. Kalau misalkan hasilnya 0/0 itu tidak bisa di limitkan langsung gitu ya. Ini juga harusnya dicek dulu. Jadi ini kayak misalkan 2 kuadrat 4 min 4 0 min 15. Min 15 ini 2 plus 3 5 15/5. Ini bisa ada nilainya, bukan 0/0. Jadi bisa dipecah seperti ini. Tapi ketika kita di sini kita substitusikan angka 1 ke persamaan pembagian ini kan 1 kuadrat min 3x kan 1 kuadrat min 3 kali 1 gitu ya. 1 min 3 min 2 plus 2 0. Ini 1 kuadrat min 1 0. Jadi 0/0. Kalau misalkan 0/0 itu tidak terdefinisi sehingga harus bisa dibagi pangkat tertinggi, bisa difaktorkan, bisa pangkat tertinggi bisa difaktorkan atau bisa dikalikan dengan kebalikannya atau dirasionalisasikan. Jadi kebalikan, misalkan kayak gini, ini x kuadrat min 1 bisa dikalikan dengan x kuadrat per 1 per x kuadrat plus 1 gitu ya. Jadi bisa, atau misalkan ini dibagi per x kuadrat semuanya dibagi per x kuadrat bisa. Atau bisa difaktorkan juga. Nah, kalau misalkan difaktorkan ini seperti ini. Jadi angka berapa yang ketika dikalikan hasilnya adalah min 3, ketika ditambahkan hasilnya adalah min 3, ketika dikalikan hasilnya adalah plus 2. Jadi ditambahkan hasilnya yang tengah, dikalikan hasilnya yang ketiga ini. Jadi adalah min 1 ditambah min 2, min 3, min 1 dikali min 2 adalah plus 2. Jadi kita faktorkan seperti ini. Ini juga sama, angka berapa yang ketika ditambahkan hasilnya 0 kan, ini x-nya nggak ada ya, variabel x-nya. Dan ketika dikalikan ada hasilnya adalah min 1. Ya, adalah angka min 1 kali plus 1 kan min 1. Min 1 tambah 1 adalah 0. Jadi x min 1 x plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita bisa coret-coret ya atasnya. Coret-coret. Jadi tinggal x min 2 per x plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini coba kita substitusikan lagi satunya ke dalam persamaan ini. 1 min 2 adalah min 1. 1 plus 1 adalah 2. Jadi min 1 per 2. Gitu ya. Nah, kalau udah ada nilainya ya udah tinggal kita limitkan. Limit atas dipecah dan limit bawah. Limit x min 2x mendekati 1 dan limit x plus 1 x mendekati 1. Ini tinggal kita substitusikan satunya ke sini, 1 min 2 ya. Kemudian ini 1 plus 1. Hasilnya adalah min 1 per 2. Contoh lain, kalau misalkan seperti ini limit limit akar x kuadrat plus 5 min 3 per x min 2 x mendekati 2. Kita substitusikan dulu 2-nya ke persamaan yang ini adalah 2 kuadrat plus 5 min 3. 2 kuadrat 4 plus 5 9. Akar dari 9 3 min 3 0. Ini 2 min 2 0. Ini 0 per 0. 0 per 0 ini nggak boleh juga. Jadi kita harus bisa dibagi pangkat tertinggi, bisa difaktorkan, bisa dirasionalisasikan. Mana aja sih yang kira-kira memungkinkan gitu ya. Kalau dibagi pangkat tertinggi susah, dirasionalisasikan, difaktorkan susah. Jadi kita rasionalisasikan ya, dirasionalisasikan dengan
mengkalikan mengkalikan dengan kebalikannya ya. Misalkan ini akar x kuadrat plus 5 min 3 nih, akar x kuadrat plus 5 plus 3 per akar x kuadrat plus 5 plus 3. Kenapa ini harus ini per ini gitu ya? Ini karena biar gampang aja akarnya biar kepecah gitu, akarnya biar kebuka gitu, jadi dikalikan ke akar gitu. Nah, sebenarnya kalau ini per ini kan hasilnya 1 ya. Ini per ini hasilnya 1, jadi sebenarnya tidak merubah nilai, hanya merubah bentuknya saja gitu ya. Nah, habis itu baru kita kali-kalikan seperti biasa. Ini dikalikan ini, hilang akarnya gitu kan. Ini dikalikan ini, jadi 3 akar x kuadrat plus 5. Kemudian ini dikalikan ini, jadi min 3 akar x kuadrat plus 5. Yang satu plus akar x kuadrat plus 5, yang satu min akar x kuadrat plus 5, jadi kan 0 ya. Nah, 0, jadi cuman tadi tinggal sisa x kuadrat plus 5. Nah, sekarang min 3 ditambah 3 hasilnya adalah min 9. Jadi hasilnya cuman x kuadrat plus 5 min 9, karena plus 3 kali ini min 3 kali ini hasilnya 0 ya. Kemudian per ini kali ini gitu kan. Nah, habis itu kita coba ini kita coba ini faktorkan. Difaktorkan hasilnya adalah ini ya. Hasilnya ini. Kemudian kemudian ini coret-coret ya, udah bisa coret-coret. Ini x plus 2 akar x kuadrat plus 5 plus 3. Kemudian baru disubstitusikan limit x mendekati 2, x-nya disubstitusi 2-nya disubstitusi ke sini, 2 tambah 2, ini substitusi ke sini, 2 pangkat 2 ditambah 5 9, 9 ditambah 3 diakarkan. Jadi hasilnya adalah 4/6. 4/6 dibagi menjadi, diperkecil jadi 2/3. Ini x min 2, x plus 2 karena ini ya. Ini x kuadrat plus x kuadrat min 4 ya. Kan 5 min 9 min 4, jadi x kuadrat min 4, jadi difaktorin x min 2, x plus 2. Karena ini kalau dikali-kali kan x kuadrat 2x min 2x 0. Min 2 ditambah dikali plus 2 min 4. Oke. Nah, kemudian ini dikerjakan dulu, langsung dikumpulkan saat ini juga, dikerjakan saat ini juga, difoto, dikirim via WA, dijapri aja ke ibu. Habis itu kita lakukan pembahasan untuk soal-soal ini. Oke, sekian, terima kasih.